Tapi cerita pujian itu paling enak. Karena nafsu kita sangat suka dengan dipuji. Makanya gampang sekali kita melupakan diri kita. Hanya karena terpengaruh pujian. Benar? Oh, kamu keren, soleha, aduh indah akhlaknya, sabar. Ya kalau yang ngomong 1, yang ngomong 5.000, 10.000, tiap ketemu orang ngomongnya sama, jadi apa kita? Ha? Kita nggak yakin kentut kita bau, benar? Harum teh, harum. Padahal yang ngomong itu pilek semuanya. Giliran ada yang ngomong bau, maaf, kentutnya bau. Sebab pikir dong, 10.000 mengatakan harum, saudara sendiri yang ngomong bau. Jadi salah yang ngomong benar. Mengerti tidak hadirin? Betapa susahnya orang menjadi jujur, tawadu kalau dia sudah punya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, kekaguman orang. Udah susah sekali untuk bisa menjadi orang yang ikhlas. Benar-benar susah. Di kantor, naik jabatan, tiba-tiba semua orang, apalagi kalau tentara atau polisi, hormat, semua orang hormat. Mau nggak mau itu Pak hormat. Udah digaji buat menghormat. Kemakan Pak, semua orang hormat. Defile pasukan. Wow, aduh, nggak tahu siapa dirinya. Segitu banyaknya orang menghormat, jadi lupa itu siapa diri. Perasaannya mah terhormat saja, mulia saja. Benar-benar ketipu oleh penghormatan orang, bagi yang ketipu. Yang lebih buruk lagi istrinya. Enggak daftar, enggak ikut latihan, enggak ikut seleksi. Di kantor juga enggak jelas kerjaannya. Dihormat karena di samping, waduh melambung. Lebih ngaco lagi anaknya. Di sekolah jeblok nilainya. Bekal enggak jelas, ngerjain PR enggak bisa, nyapu enggak bisa. Dihormat itu, rusak itu kalau enggak hati-hati. Beneran hadirin. Anak, mantu, orang tua, ajudan, rusak semua. Kalau enggak nyadar. Oh ini serius hadirin. Itu banyak anak-anak yang orang tuanya pejabat tuh susah jadi orang benar. Karena dia enggak pernah tahu siapa dirinya. Enggak jujur. Semua ada pembantu, pembantunya merunduk-runduk gitu. Ada ajudan, mau pergi tinggal ngantar. Cepetan dong ke sini jemput saya. Siapa dia? Ngegaji enggak, daftar enggak. Tapi ajudan siap neng, bukakan pintu. Bisa rusak itu Pak. Jadi enggak normal, dia enggak pernah jujur melihat siapa dirinya. Betul? Halo, kenapa jadi pada mikir begini nih? Ini sangat serius hadirin. Bagi saya ini luar biasa seriusnya. Siapapun yang ingin bisa mau dekat dengan Allah, wajibnya kan jujur melihat diri. Nah susah bagi orang yang termakan oleh pangkat, jabatan, gelar, udah keburu panjang gelarnya, itu susah tuh mau jadi tawadu. Deketnya sudah merasa tahu, merasa soleh, merasa penting, merasa berjasa. Kalau orang udah merasa baik, itu enggak akan berubah jadi lebih baik. Karena udah dapet. Seperti saya sudah tahajud, saya sudah saum, tapi kenapa doa saya belum diijabah? Itu udah merasa, tuh udah mentok berarti. Oh ini yang menyebabkan kenapa rajin ke pengajian, tapi kurang efektif. Karena penyakit ujub ini yang membuat kita tidak bisa bergerak menjadi lebih tawadu, lebih tobat. Nggak bisa tobat, kalau orang udah merasa soleha, coba ibu. Ada seorang ibu misalkan,
Berdasarkan polling dalam sebuah stasiun radio swasta, polling SMS, terpilihlah Ibu Fulana sebagai ibu teladan nasional. Aduh, itu kalau enggak ngerusak sekali itu sih. Hah? Saya terpilih. Padahal hanya 35 yang SMS dari 250 juta orang Indonesia. Disematkan ibu teladan nasional. Kalau enggak hati-hati tuh langsung merasa, oh saya ibu teladan. Anak-anakku sekalian pulang ke rumah. Alhamdulillah nak. Kenapa Bu? Ibu terpilih sebagai ibu teladan nasional. Hah? Mustahil Ibu, mustahil. Pasti itu panitia kacau sama sekali. Dia nggak tahu apa-apa. Diam kalian. Harusnya kalian bangga dan bersyukur punya ibu terpilih. Iya Bu, cuma kan kami tahu ibu siapa. Itu pasti yang memilih tuh nggak tahu apa-apa. Rusak tuh Pak. Acara-acara odol yang di TV itu apa tuh? Indonesian Odol dan sebagainya. Sudahlah, tidak usah dibahas. Oh, kalau nggak hati-hati tuh, odol-odolan itu benar-benar bisa ngerusak seseorang tuh. Rusak loh Bu. Anak yang asalnya nggak dikenal, tiba-tiba menjadi terkenal. Tiba-tiba orang ingin berpotret dengan dia. Tiba-tiba ingin, oh itu kalau nggak naik ke atas. Itu orang tua bisa jadi rendah tuh. Ibu jangan gitu dong, malu-maluin. Udah demi dinilai orang, ibu bisa menjadi sangat rendah. Itu bahaya sekali. Kalau sudah mulai dikagumi, dihormati. Karena orang jadi lupa kentutnya bau. Anggapnya mah harumnya terus. Benar? Terbayang tidak hadirin bahayanya seperti apa? Kalau orang udah ujub, pasti dia sudah merasa baik. Nggak akan bisa tobat, karena udah baik. Kalaupun ada yang ngasih tahu, dia masuk ke takabur. Saudara tahu apa? Ini AA baru nulis sesuatu, lihat di internet, ada yang jualan apalah gitu ya, masker apa gitu. Lalu saya tulis SMS, saya mau pesan, ya karena ada anak yang jerawatan jadi mikir. Lalu tulis, ya baik, di mana nih? Ketus jawabannya tuh, terus saya katakan, duh kalau bisa jawabannya lebih hangat dan lebih santun, mesti pembeli lebih semangat. Mungkin akan lebih bagus nanti. Ini siapa? Saya omsetnya sudah miliaran. Oh, ya sudah tuh kalau udah miliaran ya. Syukur saya mau nyari yang kecil-kecilan aja. Wassalamualaikum Agim. Kepaksa dikeluarin namanya. Siapa yang teriak-teriak nggak jelas barusan? Dan nama saya itu, atau Bu masa nama Jokowi kan lebih ngaco lagi saya. Tapi saya rasa kenapa kok jawabannya begitu ya? Saya omset udah miliaran, padahal saya nggak nanya omset. Nah itulah salah satu di antara kalau orang sudah merasa setiap ada masukan itu dianggap serangan. Jadi SOP-nya standar kalau orang ujub tuh. Kalau ada input, masukan, dia akan sibuk ngebentengi diri dan nembak. Itu sombong jatuhnya. Ya, prosedurnya memang begitu. Kalau dia punya keberanian, dia nembak. Tapi kalau atasan ngasih masukan, dia enggak. Dia akan singkat jawaban. Oh iya, iya. Terima kasih ya Pak, terima kasih. Enggak digali. Oh iya ya. Itu teh kata-kata enggak enak ya Pak ya. Iya, saya sebagai konsumen merasa direndahkan, diremehkan, jadinya enggak nafsu belanja. Jadi harusnya saya bagaimana Pak? Nah itu udah benar tuh. Tapi kalau udah ujub, oh iya nanti saya perbaiki. Maaf lah, saya pemula.
Gak ada yang nanya pemula ya. Hadirin, hati-hati ya. Nanti masuk ke wilayah sombong, meremehkan. Nanti kalau udah sombong kan dia mendustakan kebenaran. Batarul haq wa ghamtun nas. Lalu menganggap orang lain itu lebih remeh. Dan penyakit lainnya adalah dengki. Kalau orang udah sering menonjolkan diri, dia tidak akan rela ada yang nonjol lainnya. Ibu istighfar, Bu. Kenapa yang nonjol lainnya aneh? Ini kan biar. Ibu kemana aja pikirannya. Udah ngadep sini nggak jelas Ibu. Udah gitu. Apa yang salah dari kalimat saya? Yang nonjol lainnya tuh maksudnya, udah, gimana Ibu aja. Ini mah lagi resmi ilmu ma'rifat kemana wae sih. Jadi yang nonjol itu, astagfirullah. Maksudnya ada bulan, aduh, istighfar semuanya, astagfirullahaladzim. Jadi maksud saya kalau seseorang sudah merasa jadi pusat perhatian, tidak rela ada pusat perhatian yang lain. Misalkan dia sebagai pimpinan, dia akan dengki kalau ada pemimpin lain. Apalagi yang ceramahnya bagus, dia nggak rela. Atau jadi dagangan dia. Jadi dia akan datang juga mendengar. Tapi untuk acting, penambah pujian. Oh tawadu nih, dia mendengarkan. Jadi dia mendengarkan juga, tapi dagangan ya. Waktu lihat si ulama itu, udah ustadz mau dengar, jadi dia ngangguk-ngangguk, nggak ada di hatinya mau belajar, mau dagang saja, dagang acting. Nah kalau orang sudah senang dipuji, dia ketagihan, karena pujian itu enak, sama semua yang nafsu itu nagih, ya, merokok nagih, syahwat nagih, termasuk dipuji itu enak Pak. Makanya orang yang senang dipuji itu nyaris hidupnya tuh hanya mikirin bungkus. Bagaimana supaya dia kelihatan keren, cakep, kaya, awet muda, elit. Itu aja, topeng aja yang dia pikirin. Dia mau ke salon tiap jam, pokoknya mah demi kelihatan. Dia beli ini, beli, walaupun nyicil, walaupun dia tertekan oleh cicilannya, udah nggak realistis, karena udah nggak normal. Orang yang sudah mabok pujian itu, punten ya, mabok tuh nggak normal Pak. Mabok apapun nggak normal, termasuk mabok pujian. Dia akan berusaha menggunakan apa aja sarana supaya dia dipuji orang. Kalau bisa naik taksi juga, sewa taksi yang bagus. Walaupun dia, aduh, lihat argo tuh nggak enak sekali. Tapi demi dipuji orang. Oh capek Bu, capek Bu. Ibu dengerin. Pak, capek pengen dipuji orang. Nanti apa aja, ngurus anak gak keurus. Yakin itu, ibu-ibu yang penggemar dipuji orang gak akan bisa ngurus anak. Kecuali dekat dengan anak untuk meningkatkan pujian. Jadi kalau ada orang, potret, masukkan Instagram, status, anakku sayang, aslinya gak gitu-gitu amat itu. Dicubit, digetok, dijember. Oh, ibu-ibu, istri yang senang sekali dipuji orang, itu enggak akan betah di rumah. Karena di rumah jarang ada yang puji. Anak-anak udah tahu modal ibunya. Enggak ada pujian dari anak, dia akan keluar dari rumah terus. Dengan semua aksesorisnya, supaya dia akan menemui tempat-tempat yang kira-kira akan memuji dia. Enggak keurus itu anak, makanannya, kesehatannya, kecuali untuk acting. Enggak pernah dalam itu ngurus anaknya. Enggak ngerti perasaan anak, enggak ngerti bagaimana ngehandle anak, psikologi anak, enggak ngerti. Kecuali hanya kulit aja, ini anak, saya harus ngedidik dia, saya harus datangkan ini, dia harus kasih baju ini supaya kelihatan keren, handphonenya harus bagus. Dangkal, itu yang paling tepat.
dan nggak akan bisa ngurus suami, yakin. Bibi, coba masakan opor ayam. Dia emang nggak bisa. Nggak bisa. Karena kalaupun dengan suami hanya untuk acting juga. Dipotret gini ya, masukin status, masukin, papi ya kasih bunga yang bunganya juga entah bunga siapa lagi nggak jelas. Nggak ngerti bagaimana tahapan psikologi suami umur segini perlu apa, ini bagaimana, nggak ngerti. Karena dia akan lebih memikirkan tentang dirinya saja. Lelaki juga sama. Lelaki yang pengen dipuji orang nggak bisa ngurus keluarga. Nggak bisa ngurus anak. Sekalinya ngebonceng anak ke sekolah, jadi berita. Maaf ya, saya harus ngurus anak saya kan. Saya ini untuk cerita. Supaya diketahui seluruh dunia. Sama, nggak akan bisa ngedidik istrinya, nggak bisa, nggak akan memikirkan bagaimana istrinya selamat dunia akhirat. Dangkal. Pemimpin juga begitu, pemimpin yang acting dangkal aja. Dia hanya berpikir bagaimana orang kagum kepada dia, bagaimana orang terkesan, bagaimana kerjanya dianggap benar, topeng yang dibangun, susah. Jelas hadirin, bahayanya dipuji orang. Gak akan bisa apa-apa, gak jelas hidupnya. Makanya jangan suka banggalah dengan anak yang terkenal. Belum tentu dia jadi orang benar. Terkenal itu kan tidak identik sukses dalam pandangan Allah. Betul? Ini saya mohon ampun ke Allah, pernah ada teman biasa kayak gini gitu. Suatu saat ketemu lama terus jadi beda. Apa kabar Agim? Salamnya juga tegang. Saya beda. Oh maaf ya, boleh saya bincang-bincang sebentar? Ya bisa, biasa aja. Ada apa ini? Begini Am, saya mengatasnamakan kawan-kawan yang anggota dewan. Oh, udah jadi anggota dewan. Pantas jadi tenang gitu ya. Beneran kan? Saya sampai bengong, ya Allah. Bisa bincang-bincang ah. Oh, kan biasanya juga bincang-bincang. Jadi tenang, wibawa mukti gitu. Salamannya juga tegap. Duduknya juga guraunya jadi sedikit. Tapi saya ngerasa ini asal nggak asli gitu. Beberapa tahun terakhir ini normal lagi. Karena sudah tidak kepilih jadi anggota dewan hadirin. Aduh berat sekali ya kalau punya gelar, jabatan, kedudukan. Bisa jadi bagusnya tuh bagus acting. Sama orang yang pengen dipuji juga ramah. Tapi ramahnya tuh ramah mikir. Apa kabar ibu? Baik tidak, saya senang sekali kehadiran ibu. Tapi ini tuh mikir. Mikirnya itu adalah gimana supaya saya kelihatan ramah. Apa kabar ibu? Bagaimana supaya kelihatan akrab? Capek hidup mikir gini. Harusnya kan kita ramah ya ramah aja. Gak usah dipikirin ya. Gak usah mikir orang dibuat atau nanti cirinya beda-beda. Seperti ramah ke pembeli. Luar biasa ibu. Tahun lalu ibu seperti udah muda. Sekarang datang lagi jauh lebih muda dari tahun lalu bu. Aduh waktu pengen lihat tas deh. Ibu gimana sih resepnya jadi awet muda begini? Saya kagum deh, waduh berbunga-bunga. Tapi maaf ya, hari ini saya nggak jadi beli. Amit-amit, robah aja. Semua yang tidak asli itu melelahkan. Begitulah, Bu, Pak. Jadi kita harus belajar jujur. Saya pengen dipuji, dikagumi orang, enggak. Capek. Saya tanya lagi, maaf ya, mana yang lebih bahaya? Ingin kelihatan, bagi wanita, ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Mana yang lebih buruk? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Pak jangan ikut campur Pak, ini. Ibu, mana yang berbahaya bagi ibu? Ingin kelihatan cantik, ingin kelihatan solehah? Acungkan tangan yang menganggap ingin kelihatan cantik bahaya.
Baik, acungkan tangan yang menganggap ingin kelihatan solehah bahaya. Yang lain apa? Wanita ingin kelihatan cantik itu fitrah. Kalau bapak ingin kelihatan cantik itu LGBT, Pak. Musibah. Benar. Kalau bapak pakai bulu mata palsu, pasti musibah besar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, berkahi majlis ini ya Allah. Engkaulah yang mengumpulkan kami, Engkau satu-satunya yang bisa memberi hidayah kepada kami. Engkaulah satu-satunya yang bisa menghujamkan keyakinan di hati. Jadikan pertemuan ini menjadi jalan darimu ya Allah. Jalan Kau lapangkan hati yang sempit. Kau sembuhkan hati yang berpenyakit. Engkau teguhkan hati yang goyah. Ya Allah, jadikan pertemuan ini membuat Engkau ridho kepada kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Walaupun mata kita tidak bisa melihat, Allah maha melihat. Tidak ada yang luput. Terang, gelap, jauh, dekat, sama saja. Semua disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak bisa melihat malaikat, di samping saya ini pasti ada malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan saya ini kecuali pasti dicatat, pasti dicatat. Banyak malaikat yang tidak terlihat oleh kita yang sekarang juga sedang hadir memohonkan curahan rahmat dari Allah. Ini benar hadir. Makanya bagi orang-orang yang sudah yakin ke Allah, tidak pernah merasakan kesepian. Tidak ada sendiri. Kapan kita sendiri? Tidak pernah. Malaikat selalu ada mendampingi. Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Surat Qaf ayat dari mulai walaqad khalaqnal insan, ya kemarin kita sampai yang berapa? 107 ya. Kita simak dulu surat Qaf ayat dari sebelum 18 ya. 16, 17, 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Masya Allah. Harus dilatih untuk meyakini ini. Kita ciptaan Allah. Allah wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan Allah mengetahui apa yang dibisikkan di hati. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Jangan membayangkan Allah ada di tubuh kita. Salah. Jangan membayangkan dekatnya Allah sama dengan dekatnya kita. Tapi kekuasaan Allah menyelimuti kita. Pengurusan Allah menyelimuti kita. Jadi tidak ada satupun sel dalam tubuh ini kecuali pasti Allah ciptakan. Jadi sepenuhnya Allah mengetahui, bukan hanya yang lahir, bukan hanya yang kecil, yang halus, yang tak nampak Allah pasti tahu. Karena Dia yang menciptakannya. Dan Dia pula yang mengurusnya. Inilah yang kita bahas pada kesempatan ini. Silakan Ustaz An'ama Ali. An'ama alaika awalan bil ijad wa thaniyan bitawalil imdad. Pada pertamanya Allah memberi kepadamu nikmat mewujudkan atau menjadikan, kemudian nikmat yang kedua melengkapi kebutuhan-kebutuhan wujudmu yang terus-menerus, atau yang kedua terus-menerusnya bantuan Allah kepadamu. Nikmat yang pertama adalah nikmat penciptaan, karena kalau tidak diciptakan tidak ada kita. Saya kalau diciptakan jadi kambing sudah mulai stres nih. Sebentar lagi Idul Kurban. Mungkin ya, karena tidak pernah jadi kambing. Kita beruntung diciptakannya tidak jadi bakteri, tidak jadi nyamuk Aedes. Untung di antara sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, kita tidak pesan takdirnya jadi orang. Alhamdulillah. Udah gitu ditakdirkan berada di Indonesia yang lebih aman. Alhamdulillah. Dan di antara penciptaan kita ditakdirkan jadi orang adalah bagaimana Allah mengurus kita. Karena tidak hanya diciptakan saja, tapi diurus. Siapa yang ngurus tubuh ini selain Allah? Kita boro-boro ngurus, tahu juga tidak. Setiap yang mengurus harus yang tahu mengurus. Halo? Benar? Kita bagaimana mengurus diri kita, sedang organ tubuh saja kita hanya tahu sedikit. Sangat sedikit. Saya sama sekali tidak tahu komposisi rambut supaya bisa tumbuh. Itu nikmat rambut itu tidak hanya yang keluar saja, hadirin. Tapi yang di dalam saja itu karunia. Karena tidak mudah copot dan ada waktunya bisa dicopot. Nikmat rambut ini yang ke atas ke bawah aja udah nikmat. Dan itu di luar kemampuan kita, benar? Oh, banyak yang lain. Nafas. Alhamdulillah. Mau tahu nikmat pengurusan dari Allah? Coba ada jarum tidak, Ustaz? Ibu silakan pakai
kerudungnya, ditojos, ditusuk jarinya. Ketika menyentuh, berapa lama ini nariknya? Seketika itu juga ya. Cos begini, atau panas, langsung ditarik. Ini yang memerintahkan jari ini ngangkat, syariatnya jari atau otak? Kan? Ini nggak bisa mikir jari ini. Bayangkan bagaimana Allah mengurus tubuh kita ketika tersentuh yang tajam, langsung ngasih tahu ini ke otak. Itu jarum, bahaya, angkat. Cepat sekali ya. Benar? Kalau delay saja tidak enak, Pak. Nah, seperti ketawa ini juga real time, Pak. Oh, Masya Allah, ini serius hadirin. Pengurusan Allah pada tubuh ini. Mendengar suara, kan yang bikin ketawa itu bukan bibir. Otak. Didengar dari sini, diterjemahkan oleh otak. Lucu nih. Kamu harus ketawa. Dan perintahnya tuh rumit. Ini bibir angkat dikit. Pita suara langsung tekan nafas. Tuh. Lalu ada yang malu-malu angkat tangan, tutup bibir. Ustaz ketawa juga. Ini juga, ini otot ini angguk-angguk. Masya Allah. Dahsyat sekali pengurusan Allah tuh, benar? Tuh ngangguk semua. Dan ngangguknya terbatas, nggak yang ketawa lagi. Sekali perintah ketawa, bibir ngangkat, pita suara bunyi, udara menekan supaya ada bunyinya, ya. Karena kalau nggak ada yang tertawanya terpingkal-pingkal sampai tut ke bawah juga. Itu namanya saraf otonom kalau itu hadirin. Di luar perintah pribadi ya, itu aktivitas mandiri. Tapi semuanya izin Allah. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita serba delay ya. Dengar ceramah pas di jalan baru ingat lucu, ketawa di angkot sendiri. Ini kan berbahaya. Atau kena api hangus informasi. Nah itu Allah mengurus semua. Sistem saraf, baik yang saraf otonom, baik yang macam-macam lah. Saraf otonom juga oleh Allah diciptakan, yang bisa kayak gas dan rem pada diri kita ini. Yang mengatur nafas, kalau kita sudah tidur kan kita sudah tidak mengendalikan tubuh ini. Jantung tetap berdetak, nafas tarik keluar, nikmat dari Allah, nikmat pengurusan. Makan disediakan, dikunyahnya juga sebentar, nyang. Padahal mau datang aja ikan segitu jauhnya, garam segitu lamanya, pohon dibuat, jeruk dari Cina ngumpul ke sini, simpan di tempat ulekan jadi sambal. Makanya sebentar untuk kita, Masya Allah. Karena binatang yang lain tidak nyambel, ya, cuman kita. Ini serius tadi. Harusnya kan kalau makan tuh, harusnya makan tuh takjub gitu ke Allah tuh ya. Ya Allah, pas makan ikan gitu, ya Allah engkau mengurus saya. Ini dari laut mana? Ibu ikan harus hamil dulu, melahirkan, diambil, bawa, dikasih es. Demi Allah itu rezeki saya ada di meja. Berapa jauh, ribuan kilometer, benar? Didinginkan. Siapa yang menyediakan ini? Sayang orang nggak mikir itu ya. Ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat makan, yaitu nikmat bagaimana kita sadar Allah ngurus kita.
Saya sedang belajar menikmati napas sesudah dapat ilmu napas. Karena kalau nafasnya banyak, oksigen itu tersimpan banyak, lalu ke otak bagus. Ini kan perlu oksigen. Bahwa sampai ke yang ujung-ujung sini dibawa oleh pembuluh darah. Jadi kalau sel-sel itu oksigennya bagus, dia kerjanya juga sehat sel-selnya. Kalau sel sehat, kita juga ikut sehat. Tapi kita napas mah, padahal bisa. Aduh ya Allah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Katanya kalau nikmat nafas sambil zikir, molekul oksigen itu pun terbawa dalam keadaan zikir. Seperti ibu hamil, sambil banyak zikir, maka dalam darah yang mengalir kepada janin itu butiran-butirannya juga beda. Butiran-butiran yang penuh dengan asma Allah. Kenapa napas kita nggak begitu? Ya, nikmat tuh Pak nafas sambil zikir tuh. Kita jarang menikmati gini-gini pengurusan dari Allah. Dan untung gratis napas tuh Pak. Coba kalau harus bayar, satu tabung kan berapa? Oksigen sekarang tabung kecil tuh ya. Waduh, kalau kita harus beli tabung itu 25.000 1 liter, sehari berapa liter? Bangkrut kita Pak. Besar kemungkinan kita jarang nafas. Masya Allah, benar? Nah kita jarang itu memikirkan nikmat ini, kita malah sibuk mikirin masalah aja. Tapi bisa nafas nggak disyukuri. Bangun tidur udah mikirin masalah. Padahal bangun tidur tuh bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kalau kita sadar pengurusan, masuk ke toilet, ya Allah Engkau siapkan air sejuk, bening. Coba airnya limbah gitu ya, hitam, kental, bau. Alhamdulillah, lihat ada sampo, ada sabun, lihat Allah siapkan pengurusan gigi kita, ada sikat gigi, ada pastanya, benar? Aduh, ada anduk. Ini siapa yang menyediakan ini untuk merawat kita supaya sehat? Ya Alhamdulillah, ditakdirkan masih punya anak kecil, jadi sambil mandiin anak tuh, kasih minyak telon, asa jadi kayak martabak segala dibumbu ini minyak telon itu talak. Ada SOP-nya begitu kata ibunya ya. Kasih ini apa tuh talak, kepalanya kasih kolonyet. Aduh ya Allah. Ini Allah gitu menyediakan aneka sarana supaya enggak kotor, supaya enggak bau, supaya enggak kena bakteri. Lah siapa yang menyiapkan semua pengurusan itu, Han? Dan enggak ada yang jawab, hadirin, siapa? Itu teh pertanyaan. Nah kita mah jarang buka lemari, ada CD, ada segala macam ya. Baju berlapis-lapis. Siapa coba? Kenapa kita nggak kayak hewan aja? Allah yang memberikan keberlanjutan pengurusan kita. Itu baru lahiriah Pak. Nikmat lainnya diberi ilmu. Dan kalau pinter juga blow on repot. Diberikan nikmat ilmu. Ilmu adalah pupuk iman. Ini nih Pak, jam segini ini orang macam-macam nih. Ada yang lagi santai, karena ngelamar ke sini enggak, ngelamar sana enggak, berbaring aja. Ada yang lagi pacaran, ada yang lagi sibuk kerja. Kita dikasih ilmu oleh Allah, ini bukan kebetulan. Tidak ada yang takdir ke sini kecuali Allah yang menakdirkan. Niat sih terserah macam-macam ya. Mungkin ada yang dibonceng nggak sengaja naik Gojek, tukang Gojeknya ngaji, kepaksa penumpangnya ikut. Ada gitu yang begitu. Ada yang bagian nganter, ada yang memang niat, tapi hakikatnya mah Allah aja. Ini nikmat nih, nikmat pengurusan. Karena kalau nggak dikasih ilmu kayak gini, kita bisa stres.
bisa depresi menghadapi hidup ini dan nggak ngerti harus bagaimana. Ya, ini nikmat pengurusan dari Allah. Dibimbing supaya bisa sholat. Karena kalau nggak bisa sholat, kita capek, nggak punya apa-apa. Kan? Itu juga nikmat. Jadi jangan kalau dengar nikmat tuh uang, makanan, itu terlalu primitif. Tapi nikmat pengurusan dari Allah. Karena kalau diberikan makanan, hanya sampai dunia. Tapi kalau diberikan nikmat ilmu, paham agama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, itu maka keberlanjutan kita sampai akhirat nanti selamat. Coba itu kan. Makanya jangan iri sama yang dikasih uang, kasih jabatan, kedudukan. Itu mah biasa aja. Yang iri itu yang diurus oleh Allah dengan diberikan nikmat yakin, nikmat amal soleh, nikmat dakwah, nikmat sabar, itu adalah dalam surat Al-Asr itu ya. Kalau orang sudah diberikan nikmat iman, itu pengurusannya tuh dunia bahagia, akhirat bisa bahagia. Nikmat diberi kemampuan beramal soleh, nikmat diberi kemampuan tawasabil haq, senang menerima kebenaran dan menyampaikan kebenaran, dan diberikan nikmat bersabar menjalani proses itu. Oh, itu pengurusan yang sempurna. Mungkin ada yang mau tanya, jadi apa cirinya orang yang sudah wusul, yang sudah sampai kepada Allah? Tahu nikmatnya seperti apa? Nikmat ihsan namanya. Nikmat yang setiap waktu dia merasa ditatap Allah. Ini udah puncaknya nikmat nih. Nikmat yang kalau dia ibadah seakan dia melihat Allah, tapi kalau dia tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatnya, itu benar. Jadi sambil duduk begini, tetap saja hatinya tuh tahu, ini Allah lagi menyimak, ini Allah lagi memperhatikan, ini Allah lagi mendengarkan. Allah tahu niat dibalik setiap kata-kata. Allah tahu apa yang dikatakan ini diamalkan atau tidak. Jadi ada orang yang makomnya itu sudah sangat merasa diawasi Allah setiap saat. Inilah puncaknya pengurusan dari Allah. Tidak banyak yang dapat itu. Itu biasanya para aulia Allah. Nanti apa hasilnya? Hasilnya pasti kepatuhannya dan kepasrahannya. Kalau belum sampai ke sana, ya kita mah belajar aja bahwa ada orang yang diberi pengurusan Allah sampai ke tingkat itu. Hadirin, mau tahu apa yang menghijabnya? Ini ceramah ini mudah-mudahan jadi bahan tafakur kita sama-sama ya. Ini adalah namanya hijab yang membuat orang susah mendapatkan makom yang tinggi. Jadi salah satu di antara amal yang membinasakan kan ada tiga. Satu, keinginan yang diikuti. Yang kedua, nafsu yang dituruti. Yang ketiga, ujub, merasa takjub kepada diri sendiri. Jadi orang suka menganggap remeh bahaya dipuji, ya. Kalau orang sudah dipuji dan senang dipuji, ini komplikasi bahayanya. Makanya inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar, riya itu termasuk kezoliman yang sangat besar. Karena dari riya timbulnya ujub, dari riya timbulnya takabur, dari riya timbulnya dengki, dari riya timbul beragam penyakit-penyakit lainnya. Begini, bahayanya dipuji orang, ya. Dengar. Maaf saya kalau kisah ini, perumpamaan ini kurang berkenan. Misal kentut bau. Peledak, kita tahu ini sejenis sulfur, ya. Nggak enak. Tapi tiap yang ketemu dengan kita mengatakan ini harum. Harum sekali. Mungkin kita heran. Kalau satu yang ngomong, bagaimana kalau ada 2000 yang ngomong begitu?
Kira-kira kita jadi percaya enggak ini bau atau jadi merasa harum? Harum. Harum. Itu bahayanya pujian. Di salah satu acara TV di luar negeri ada begini Pak. Simulasi betapa orang bisa mendustakan dirinya terpengaruh oleh orang lain. Jadi ada seorang yang berpidato di sebuah auditorium. Ada sekitar 85% itu adalah orang yang sudah diperintah. Diundanglah sekitar 15 orang-orang umum yang tidak tahu apa-apa. Lalu pidato. Ini saya tidak persis pidatonya, tapi kurang lebih seperti inilah kata-katanya. Jadi di dalam struktur indah yang terjadi cacing-cacing global dan semuanya itu terkesan kunang-kunang. Bahkan di dalam struktur atom mengandung komponen asam yang dia itu ROS. Oh, langsung semua berdiri tepuk tangan meriah tuh. Ambil ngangguk-ngangguk yang 85%. Nah yang 15%. Oh ini indah. Berdiri juga. Tepuk tangan, ngangguk-ngangguk. Semua ngangguk, hanya bedanya yang 85% kan sudah direkayasa, pura-pura. Nah yang 15 itu. Hanya 3 yang tidak bangun. Yang 3 juga heran. Kenapa? Sepada ini ngomong ngaco sekali ya. Enggak jelas. Ngomong apa? Tapi kenapa dia malah duduk aja begini. Ditanya, kenapa saudara ikut tepuk tangan yang berdiri kepaksa itu? Ya habis, semua berdiri. Saudara ngerti nggak? Enggak juga sih. Tapi semua tepuk tangan, jangan-jangan saya yang tidak ngerti. Nah yang 3 orang itu menurut saudara, ya saya nggak ngerti ini ngomong nggak jelas. Ngomong apa? Terus orang lain pada berdiri, ya terserahlah. Buat saya ini nggak benar, yang pidatonya nggak benar, nggak jelas. Cuman 3 Pak yang selamat. Jadi betapa kita ini bekerusak. Nah itu hanya cerita orang lain. Tapi cerita pujian itu paling enak. Karena nafsu kita sangat suka dengan dipuji. Makanya gampang sekali kita melupakan diri kita. Hanya karena terpengaruh pujian. Benar? Oh, kamu keren, soleha, aduh indah akhlaknya, menisabar. Ya kalau yang ngomong 1, yang ngomong 5.000, 10.000, tiap ketemu orang ngomongnya sama, jadi apa kita? Ha? Kita nggak yakin kentut kita bau, benar? Harum teh, harum. Padahal yang ngomong itu pilek semuanya. Giliran ada yang ngomong bau, maaf, kentutnya bau. Sebab pikir dong, 10.000 mengatakan harum, saudara sendiri yang ngomong bau. Jadi salah yang ngomong benar. Mengerti tidak hadirin? Betapa susahnya orang menjadi jujur, tawadu, kalau dia sudah punya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, kekaguman orang. Udah susah sekali untuk bisa menjadi orang yang ikhlas. Benar-benar susah. Di kantor, naik jabatan, tiba-tiba semua orang, apalagi kalau tentara atau polisi, hormat, semua orang hormat. Mau nggak mau itu Pak hormat. Udah digaji buat menghormat. Kemakan Pak, semua orang hormat. Defile pasukan. Wow, aduh, nggak tahu siapa dirinya. Segitu banyaknya orang menghormat, jadi lupa itu siapa diri. Perasaannya mah terhormat saja, mulia saja. Benar-benar ketipu oleh penghormatan orang, bagi yang ketipu. Yang lebih buruk lagi istrinya. Enggak daftar, enggak ikut latihan, enggak ikut seleksi. Di kantor juga enggak jelas kerjaannya. Dihormat karena di samping, waduh melambung. Lebih ngaco lagi anaknya.
Di sekolah jeblok nilainya. Bekal nggak jelas. Ngerjain PR nggak bisa, nyapu nggak bisa. Dihormat itu, rusak itu kalau nggak hati-hati. Beneran hadirin. Anak, mantu, orang tua, ajudan, rusak semua. Kalau nggak nyadar. Oh ini serius hadirin. Itu banyak anak-anak yang orang tuanya pejabat tuh susah jadi orang benar. Karena dia nggak pernah tahu siapa dirinya. Nggak jujur. Semua ada pembantu, pembantunya merunduk-runduk gitu. Ada ajudan, mau pergi tinggal ngantar. Cepetan dong ke sini jemput saya. Siapa dia? Ngegaji enggak, daftar enggak. Tapi ajudan siap neng, bukakan pintu. Bisa rusak itu Pak. Jadi enggak normal, dia enggak pernah jujur melihat siapa dirinya. Betul? Halo, kenapa jadi pada mikir begini? Ini sangat serius hadirin. Bagi saya ini luar biasa seriusnya. Siapapun yang ingin bisa mau dekat dengan Allah, wajibnya kan jujur melihat diri. Nah susah bagi orang yang termakan oleh pangkat, jabatan, gelar, udah keburu panjang gelarnya, itu susah tuh mau jadi tawadu. Deketnya sudah merasa tahu, merasa soleh, merasa penting, merasa berjasa. Kalau orang udah merasa baik, itu enggak akan berubah jadi lebih baik. Karena udah dapet. Seperti saya sudah tahajud, saya sudah saum, tapi kenapa doa saya belum diijabah? Itu udah merasa, tuh udah mentok berarti. Oh ini yang menyebabkan kenapa rajin ke pengajian, tapi kurang efektif. Karena penyakit ujub ini yang membuat kita tidak bisa bergerak menjadi lebih tawadu, lebih tobat. Nggak bisa tobat, kalau orang udah merasa soleha, coba ibu. Ada seorang ibu misalkan, berdasarkan pooling dalam sebuah stasiun radio swasta, pooling SMS, terpilihlah Ibu Fulana sebagai ibu teladan nasional. Aduh, itu kalau enggak ngerusak sekali itu sih. Hah? Saya terpilih. Padahal hanya 35 yang SMS dari 250 juta orang Indonesia. Disematkan ibu teladan nasional. Kalau enggak hati-hati tuh langsung merasa, oh saya ibu teladan. Anak-anakku sekalian pulang ke rumah. Alhamdulillah nak. Kenapa Bu? Ibu terpilih sebagai ibu teladan nasional. Hah? Mustahil Ibu, mustahil. Pasti itu panitia kacau sama sekali. Dia nggak tahu apa-apa. Diam kalian. Harusnya kalian bangga dan bersyukur punya ibu terpilih. Iya Bu, cuma kan kami tahu ibu siapa. Itu pasti yang memilih tuh nggak tahu apa-apa. Rusak tuh Pak. Acara-acara odol yang di TV itu apa tuh? Indonesian Odol dan sebagainya. Sudahlah, tidak usah dibahas. Oh, kalau nggak hati-hati tuh, odol-odolan itu benar-benar bisa ngerusak seseorang tuh. Rusak loh Bu. Anak yang asalnya nggak dikenal, tiba-tiba menjadi terkenal. Tiba-tiba orang ingin berpotret dengan dia. Tiba-tiba ingin, oh itu kalau nggak naik ke atas. Itu orang tua bisa jadi rendah tuh. Ibu jangan gitu dong, malu-maluin. Udah demi dinilai orang, ibu bisa menjadi sangat rendah. Itu bahaya sekali. Kalau sudah mulai dikagumi, dihormati. Karena orang jadi lupa kentutnya bau. Anggapnya mah harumnya terus. Benar? Terbayang tidak hadirin bahayanya seperti apa? Kalau orang udah ujub, pasti dia sudah merasa baik. Nggak akan bisa tobat, karena udah baik. Kalaupun ada yang ngasih tahu, dia masuk ke takabur.
Saudara tahu apa? Ini AA baru nulis sesuatu, lihat di internet, ada yang jualan apalah gitu ya, masker apa gitu. Lalu saya tulis SMS, saya mau pesan, ya karena ada anak yang jerawatan jadi mikir. Lalu tulis, ya baik, di mana nih? Ketus jawabannya tuh, terus saya katakan, duh kalau bisa jawabannya lebih hangat dan lebih santun, mesti pembeli lebih semangat, mungkin akan lebih bagus nanti. Ini siapa? Saya omsetnya sudah miliaran. Oh, ya sudah tuh kalau udah miliaran ya. Syukur saya mau nyari yang kecil-kecilan aja. Wassalamualaikum Agim. Kepaksa dikeluarin namanya. Siapa yang teriak-teriak nggak jelas barusan? Dan nama saya itu, atau Bu masa nama Jokowi kan lebih ngaco lagi saya. Tapi saya rasa kenapa kok jawabannya begitu ya? Saya omset udah miliaran, padahal saya nggak nanya omset. Nah itulah salah satu di antara kalau orang sudah merasa setiap ada masukan itu dianggap serangan. Jadi SOP-nya standar kalau orang ujub tuh. Kalau ada input, masukan, dia akan sibuk ngebentengi diri dan nembak. Itu sombong jatuhnya. Ya, prosedurnya memang begitu. Kalau dia punya keberanian, dia nembak. Tapi kalau atasan ngasih masukan, dia enggak. Dia akan singkat jawaban. Oh iya, terima kasih ya Pak, terima kasih. Enggak digali. Oh iya. Itu teh kata-kata enggak enak ya Pak ya. Iya, saya sebagai konsumen merasa direndahkan, diremehkan, jadinya enggak nafsu belanja. Jadi harusnya saya bagaimana Pak? Nah itu udah benar tuh. Tapi kalau udah ujub, oh ya nanti saya perbaiki. Maaflah, saya pemula. Gak ada yang nanya pemula ya. Hadirin, hati-hati ya. Nanti masuk ke wilayah sombong, meremehkan. Nanti kalau udah sombong kan dia mendustakan kebenaran. Batarul haq wa ghamtun nas. Lalu menganggap orang lain itu lebih remeh. Dan penyakit lainnya adalah dengki. Kalau orang udah sering menonjolkan diri, dia tidak akan rela ada yang nonjol lainnya. Ibu istighfar Bu. Kenapa yang nonjol lainnya aneh? Ini kan biar. Ibu kemana aja pikirannya. Udah ngadep sini nggak jelas Ibu. Nah, gitu. Apa yang salah dari kalimat saya? Yang nonjol lainnya tuh maksudnya, udah, gimana Ibu aja. Ini malah lagi resmi ilmu ma'rifat kemana wae sih. Jadi yang nonjol itu, astagfirullah. Maksudnya ada bulan, aduh, istighfar semuanya, astagfirullahaladzim. Jadi maksud saya kalau seseorang sudah merasa jadi pusat perhatian, tidak rela ada pusat perhatian yang lain. Misalkan dia sebagai pimpinan, dia akan dengki kalau ada pemimpin lain. Apalagi yang ceramahnya bagus, dia nggak rela. Atau jadi dagangan dia. Jadi dia akan datang juga mendengar. Tapi untuk acting, penambah pujian. Oh tawadu nih. Dia mendengarkan. Jadi dia mendengarkan juga, tapi dagangan ya. Tuh lihat si ulama itu udah ustadz mau dengar, jadi dia ngangguk-ngangguk, nggak ada di hatinya mau belajar, mau dagang saja, dagang acting. Nah kalau orang sudah senang dipuji, dia ketagihan, karena pujian itu enak, sama semua yang nafsu itu nagih ya. Merokok nagih, syahwat nagih, termasuk dipuji itu enak Pak. Makanya orang yang senang dipuji itu nyaris hidupnya tuh hanya mikirin bungkus. Bagaimana supaya dia kelihatan keren, cakep, kaya, awet muda, elit.
Itu aja, topeng aja yang dia pikirin. Dia mau ke salon tiap jam, pokoknya mah demi kelihatan. Dia beli ini, beli, walaupun nyicil, walaupun dia tertekan oleh cicilannya, udah nggak realistis, karena udah nggak normal. Orang yang sudah mabok pujian itu, punten ya, mabok tuh nggak normal Pak. Mabok apapun nggak normal, termasuk mabok pujian. Dia akan berusaha menggunakan apa aja sarana supaya dia dipuji orang. Kalau bisa naik taksi juga, sewa taksi yang bagus. Walaupun dia, aduh, lihat argo tuh nggak enak sekali. Tapi demi dipuji orang. Oh capek Bu, capek Bu. Ibu dengerin. Pak, capek pengen dipuji orang. Nanti apa aja ngurus anak gak keurus. Yakin itu ibu-ibu yang penggemar dipuji orang gak akan bisa ngurus anak. Kecuali dekat dengan anak untuk meningkatkan pujian. Jadi kalau ada orang potret, masukkan Instagram, status, anakku sayang, aslinya gak gitu-gitu amat di rumah. Dicubit, digetok, dijember. Oh, ibu-ibu, istri yang senang sekali dipuji orang, itu enggak akan betah di rumah. Karena di rumah jarang ada yang puji. Anak-anak udah tahu modal ibunya. Enggak ada pujian dari anak, dia akan keluar dari rumah terus. Dengan semua aksesorisnya, supaya dia akan menemui tempat-tempat yang kira-kira akan memuji dia. Enggak keurus itu anak, makanannya, kesehatannya, kecuali untuk acting. Enggak pernah dalam itu ngurus anaknya. Enggak ngerti perasaan anak, enggak ngerti bagaimana ngehandle anak, psikologi anak, enggak ngerti. Kecuali hanya kulit aja, ini anak, saya harus ngedidik dia, saya harus datangkan ini, dia harus kasih baju ini supaya kelihatan keren, handphonenya harus bagus. Dangkal, itu yang paling tepat. Dan nggak akan bisa ngurus suami, yakin. Bibi, coba masakan opor ayam. Dia emang nggak bisa. Karena kalaupun dengan suami hanya untuk acting juga, dipotret, gini ya, masukin status, masukin, papi, ya kasih bunga yang bunganya juga entah bunga siapa lagi nggak jelas. Nggak ngerti. Bagaimana tahapan psikologi suami umur segini perlu apa, ini bagaimana, enggak ngerti, karena dia akan lebih memikirkan tentang dirinya saja. Lelaki juga sama. Lelaki yang pengen dipuji orang enggak bisa ngurus keluarga. Enggak bisa ngurus anak. Sekalinya ngebonceng anak ke sekolah, jadi berita. Maaf ya, saya harus ngurus anak saya kan, saya ini untuk cerita. Supaya diketahui seluruh dunia. Sama, nggak akan bisa ngedidik istrinya, nggak bisa, nggak akan memikirkan bagaimana istrinya selamat dunia akhirat. Dangkal. Pemimpin juga begitu, pemimpin yang acting dangkal aja. Dia hanya berpikir bagaimana orang kagum kepada dia, bagaimana orang terkesan, bagaimana kerjanya dianggap benar, topeng yang dibangun, susah. Jelas hadirin, bahayanya dipuji orang. Gak akan bisa apa-apa, gak jelas hidupnya. Makanya jangan suka banggalah dengan anak yang terkenal. Belum tentu dia jadi orang benar. Terkenal itu kan tidak identik sukses dalam pandangan Allah. Betul? Ini saya mohon ampun ke Allah, pernah ada teman biasa kayak gini gitu. Suatu saat ketemu lama terus jadi beda. Apa kabar Agim? Salamnya juga tegang. Saya beda. Oh maaf ya, boleh saya bincang-bincang sebentar? Ya bisa, biasa aja. Ada apa ini? Begini Am, saya mengatasnamakan kawan-kawan di anggota dewan. Oh, udah jadi anggota dewan. Pantas jadi tenang gitu ya. Beneran kan? Saya sampai bengong, ya Allah. Bisa bincang-bincang ah. Oh, kan biasanya juga bincang-bincang.
Jadi tenang, wibawa mukti gitu, salamannya juga tegap, duduknya juga guraunya jadi sedikit. Tapi saya ngerasa ini asal enggak asli gitu. Beberapa tahun terakhir ini normal lagi. Karena sudah tidak kepilih jadi anggota dewan hadirin. Aduh, berat sekali ya kalau punya gelar, jabatan, kedudukan. Bisa jadi bagusnya tuh bagus acting. Sama orang yang pengen dipuji juga ramah. Tapi ramahnya tuh ramah mikir. Apa kabar ibu? Baik, tidak. Saya senang sekali kehadiran ibu. Tapi ini tuh mikir. Mikirnya itu adalah gimana supaya saya kelihatan ramah. Apa kabar ibu? Bagaimana supaya kelihatan akrab? Capek hidup mikir gini. Harusnya kan kita ramah ya ramah aja. Gak usah dipikirin ya. Gak usah mikir orang dibuat atau nanti cirinya beda-beda. Seperti ramah ke pembeli. Luar biasa ibu. Tahun lalu ibu seperti udah muda. Sekarang datang lagi jauh lebih muda dari tahun lalu bu. Aduh, waktu pengen lihat tas teh. Ibu gimana sih resepnya jadi awet muda begini? Saya kagum deh. Aduh, berbunga-bunga. Tapi maaf ya, hari ini saya nggak jadi beli. Amit-amit, robah aja. Semua yang tidak asli itu melelahkan. Begitulah, Bu, Pak. Jadi kita harus belajar jujur. Saya teh pengen dipuji, dikagumi orang, enggak. Capek. Saya tanya lagi, maaf ya, mana yang lebih bahaya? Ingin kelihatan, bagi wanita, ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Mana yang lebih buruk? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Pak, jangan ikut campur, Pak. Ini. Ibu, mana yang berbahaya bagi ibu? Ingin kelihatan cantik, ingin kelihatan solehah? Acungkan tangan yang menganggap ingin kelihatan cantik bahaya. Baik, acungkan tangan yang menganggap ingin kelihatan solehah bahaya. Yang lain apa? Wanita ingin kelihatan cantik itu fitrah. Kalau bapak ingin kelihatan cantik itu LGBT, Pak. Musibah. Benar? Kalau bapak pakai bulu mata palsu, pasti musibah besar, Pak. Ibu pengen kelihatan cantik, emang normal, Bu. Cuman pengen kelihatannya di depan siapa? Kalau pengen kelihatan di depan suami, malah amal soleh. Tapi kalau ingin kelihatan solehah, ini sudah munafik. Karena solehah itu hak Allah. Jadi pura-pura sambil duduk, subhanallah. Enggak ingat tuh ke Allah. Subhanallah. Enggak ingat ke Allah. Yang ingatnya tuh orang menganggap dia ahli zikir. Tenang duduknya. Ya, benar Bu, benar. Tapi hatinya tuh, gimana nih supaya wibawa? Enggak ada aja ingat ke Allah. Sama, sholat juga lama sholatnya. Ya, kalau ada orang. Kalau tidak ada orang, bisa juga lama. Karena ini jadi bahan cerita nanti. Waktu saya sholat lama itu ya. Sengaja dia lamain supaya ada bahan untuk diobrolin. Dagangan semuanya, Pak. Lagi ceramah, Bismillahirrahmanirrahim. Gak ingat lagi nyebut nama Allah. Yang diingat, nih suara saya merdu. Kalian harus tahu, bergetar kan. Sama ketika doa juga, ya Allah, ampuni dosa kami. Acting saja. Allah tahu, dia ngarep-ngarepnya, oh ini doanya menggetarkan. Jadi kalau ada orang yang tidak nangis tuh, dasar bebal hati jamaah ini, ngambak. Begitulah semua dikemas. Sampai bacaan Quran,
sampai cara dakwah, semua dikemas supaya orang kagum. Ini gak ada apa-apanya di sisi Allah. Makanya siapapun yang ingin dekat dengan Allah harus belajar melepas harap dipuji, dihargai, dikagumi makhluk. Karena itu biang hijab yang utama yang membuat kita tidak pernah bisa ikhlas di dalam mengabdi kepada Allah. Dalilnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah Allah memerintahkan kita kecuali kholis. Harus benar-benar tidak tercampur. Ibu mau dikasih minum susu murni tiap hari gratis 2 liter, mau? Dicampur dengan kotoran sapi lah sesendok. 2 liter bu, sesendok kecil campurannya mau? Seujung sendok. Berarti nggak murni lagi ya. Nah Allah tuh menyukai orang yang kholis. Mungkin ada yang nanya, kok AA dalam ceramah ini seperti tenaganya penuh? Karena saya pernah mengalaminya. Mudah-mudahan ada kesempatan menebus kesalahan ini. Sangat berat dipuji orang. Dikagumi orang, dihormati orang, sangat-sangat berat ujian ini. Tidak hanya bagi diri, bagi keluarga, bagi anak. Anak-anak hidupnya bisa tidak normal. Dia tidak akan bisa jujur melihat dirinya sendiri. Kalau bersembunyi di balik nama ayahnya, jabatan ayahnya, kekayaan ayahnya, dia tidak bisa mengenal siapa dirinya. Orang tua juga kalau tidak hati-hati akan terimbas bahayanya. Jangan bangga ya kalau diuji dengan topeng duniawi yang dilebihkan dari yang lain. Itu tidak mudah lepasnya. Demi Allah tidak mudah lepasnya. Harus ada tekad yang sangat-sangat kuat untuk sadar dan melepas topeng ini. Topeng bagus tidak ada masalah. Tapi kita bersembunyi terus di balik topeng itu yang bermasalah. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita. Kita beristighfar. Allah tahu siapa kita yang sesungguhnya. Hari demi hari semakin dekat dengan saat kepulangan kita. Siapkah kita mati dengan lumuran dosa seperti ini? Padahal Allah menyediakan ampunan yang besar bagi orang-orang yang mau bertobat. Ampunan Allah lebih besar daripada sebanyak apapun dosa. Dan Allah sangat bahagia, senang kepada hambanya yang berlumur dosa bertobat. Allah menutupi aib-aib kita selama ini adalah kesempatan agar kita bisa memohon ampunannya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Silakan istighfar masing-masing. Sing jujur sambil kita buka lembaran-lembaran kelam. Astagfirullahaladzim. Istighfar hadir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar, tobat.
sambil buka lembaran-lembaran kotor, lembaran-lembaran hitam. Kita sudah tahu dosa-dosa kita. Istighfar yang selama ini hidupnya musyrik, menuhankan yang lain selain Allah. Istighfar yang hidupnya munafik, yang hanya membagus-bagus topeng supaya dipuji orang, yang beda di depan dan di belakang. Istighfar yang hidupnya ria. Astagfirullahaladzim. Kenanglah dosa kepada orang tua, hadirin. Istighfar yang sering mengiris hati ibu bapaknya, yang air susu dibalas dengan air tuba. Istighfar yang menyia-nyiakan ibu bapaknya, yang menyia-nyiakan gerbang surga, yang kikir, yang jarang tersenyum, yang tidak sabar dengan keadaan orang tuanya. Istighfar hadirin yang pernah mendekati zina, yang matanya kotor, yang tubuhnya kotor. Istighfar yang melakukan doa-dosa sembunyi-sembunyi. Dosa yang terang-terangan, dosa yang berulang-ulang. Istighfar yang maksiatnya berulang-ulang padahal tahu itu dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawabin, wa ja'alna minal mutatahirin, wa ja'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang bisa bertobat. Golongkan kami menjadi orang yang bisa membersihkan diri. Golongkan kami menjadi orang yang salih, yang bisa mengabdi kepadamu dengan tulus. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yaqinan sadiqan, wa qalban khasyian. Allahumma inna nas'aluka taubatan nas wa taubatan qoblal maut, ya Allah, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini penuh barokah. Jadikan hari-hari yang tersisa dari hidup ini bisa menebus semua dosa, bisa membahagiakan orang tua, bisa maslahat bagi agama, bagi umat. Jadikan sisa umur ini bersih, ya Allah. Jangan tersentuh harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Jadikan sisa umur ini bisa nikmat ibadah, bisa menjadi ahli sedekah, undang ke Baitullah, ya Allah. Berikan kesempatan kami bersimpuh di Baitullah-Mu. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang mengurus diri-diri kami. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Doalah hadirin masing-masing. Amin ya Allah. Doa hadirin tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit ya Syafi'i. Berikan kelapangan yang sedang dihimpit masalah ya Fatah.
Ya Allah, berikan pendamping terbaik bagi yang menantikannya ya Allah. Karuniakan rumah tangga barokah, titipkan keturunan yang soleh solehah. Ya Allah, cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal. Lepaskan kami dari lilitan hutang ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini bisa merasakan nikmatnya ibadah. Doanya Engkau ijabah, Engkau jauhkan dari bala wal fitnah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan ya Allah. Berikan kami umur ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi Allah.